Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sang Pelaku. Di channel ini saya akan berbagi kisah-kisah misteri yang pernah dialami oleh para pelaku. Pada episode ini, saya akan bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh kawan saya yang bernama Ahmad. Tapi sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kawan-kawan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan kisah-kisah selanjutnya. Berikut kisahnya. Cerita kali ini berasal dari teman saya yang bernama Ahmad. Ahmad adalah teman satu bangku saya. Dia adalah sosok yang humoris dan humble. Oleh sebab itu, kawan-kawan memilih dia sebagai ketua kelas. Dia juga salah satu pengurus OSIS yang sangat aktif pada waktu itu. Pagi itu di tahun 2001, Pak Jo, guru bahasa Jawa, datang ke kelas kami. Beliau memberikan tugas mencatat dan mengerjakan soal, karena beliau akan ada tugas di luar. Ahmad sebagai ketua kelas diamanati untuk mencatat tugas tersebut dan tentunya untuk mengkondisikan kelas supaya tetap terjaga aman. Setelah memberikan tugas, Pak Jo pun turun ke bawah, karena posisi kantor guru ada di bawah kelas kami. Perlu diketahui, kelas kami terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah digunakan untuk kantor, sedangkan untuk lantai atas sebagai kelas. Posisi bangunan sekolah kami membujur dari timur ke barat menghadap utara. Nah, kelas kami tepat berada di atas lantai guru. Sedangkan di bawah tangga terdapat ruangan kecil yang digunakan sebagai ruang kesehatan atau sering disebut dengan UKS. Ruang tersebut biasa kami pakai untuk istirahat atau sekitar rebahan ketika ada jam kosong. Nah, ini adalah momentum untuk kita bisa istirahat di situ karena Pak Jo izin untuk meninggalkan kelas. Sebagai siswa yang baik, Ahmad pun melaksanakan tugas dari Pak Jo. Ahmad dengan sekretaris kelas bergantian menulis materi yang telah diberikan beliau. Akhirnya, tugas menulis pun selesai dan kami pun satu kelas mengerjakan tugas sampai selesai. Tiba-tiba Ahmad merasa ngantuk dan mengajak salah satu teman kami, sebut saja Anton, untuk tidur di UKS karena Ahmad tidak berani ke UKS sendirian. Walaupun UKS tempatnya nyaman karena ada kasur pasien yang empuk dan pencahayaan ruang yang bagus, tapi memang suasana di sana mempunyai aura yang berbeda. Hal ini terjadi karena UKS jarang sekali ditempati, hanya ketika ada siswa yang sedang sakit. Itu pun hanya digunakan untuk siswa laki-laki. Karena di sekolahan kami, siswa putra dan putri terpisah oleh bangunan. Jadi untuk yang putri ada di sebelah timur, sebelah barat digunakan untuk laki-laki. Di lokal putra pun kita mempunyai UKS sendiri, di lokal putri ada UKS sendiri. Akhirnya Ahmad dan Anton tiba di UKS dan merebahkan diri bersama, tentunya di kasur yang sangat empuk. Anton di sebelah selatan dekat dengan tembok, dan Ahmad berada di sebelah utara dekat dengan pintu. Tak terasa mereka berdua pun terlelap tidur karena sudah capek menulis dan mengerjakan tugas. Nah, tiba-tiba Ahmad terbangun karena ada sayup-sayup seperti terdengar suara Pak Jo memanggil dia. "Mat, Ahmad, kamu di mana?" Ahmad pun menjawab, tentunya dengan bahasa Jawa. "Teng mriki, Pak. Di sini, Pak," jawab Ahmad. Nah, setelah itu terdengar suara kaki Pak Jo melangkah dari luar menuju ke UKS. Ahmad pun membangunkan Anton karena Pak Jo mau ke UKS. Nah, sontak Anton pun terbangun karena Ahmad mengatakan, ada Pak Jo yang mau datang." Akhirnya mereka berdua bangun. Lalu Pak Jo pun tiba. Kemudian
Beliau menyampaikan maksudnya, "Nang, tolong buku saya kembalikan ke kantor ya." Pak Jo menyuruh Ahmad untuk mengembalikan buku. Ahmad pun menjawab, "Nggih Pak, iya Pak, mangke kula wangsulke, nanti saya kembalikan." Nah, setelah itu Ahmad dan Anton kembali ke kelas dan mengambil buku. Sampai sini tidak ada yang aneh. Setelah Ahmad mendapatkan buku bahasa Jawa yang tadi dibawa oleh sekretaris, karena yang terakhir menulis adalah sekretaris, maka dia langsung membawa buku tersebut ke bawah, artinya ke kantor untuk diberikan kepada Pak Jo. Setibanya di kantor, Ahmad pun masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk tentunya dia mengucapkan salam kepada semua guru yang ada di situ. Nah, pada waktu itu ketika Ahmad masuk ke ruangan, Ahmad melihat beberapa guru di situ. Yang dia lihat dari depan pintu ada 3 guru. Sebelah timur adalah Pak Jo, sebelah baratnya adalah Pak A, sebut saja sebagai nama samaran, sebelah baratnya lagi adalah Pak B. Nah, karena yang dicari adalah Pak Jo, maka Ahmad pun langsung menuju ke depan Pak Jo. Sesampainya di depan Pak Jo, Ahmad pun mengucapkan salam kepada beliau. Setelah itu, Ahmad pun mengatakan, "Pak, niki bukunipun. Pak, ini bukunya." Nah, sampai sini sebenarnya Ahmad sudah melihat ada sesuatu yang beda dengan Pak Jo. Karena ketika Ahmad mengucapkan salam, dia hanya menganggukkan kepala. Nah, setelah itu Pak Jo pun menjawab, "Tolong taruh di meja saya." Ahmad pun meletakkan buku itu di atas mejanya Pak Jo. Setelah itu, karena sudah selesai, Ahmad pun izin untuk kembali ke kelas. Lagi-lagi, ketika Ahmad mengucapkan salam, Pak Jo hanya menganggukkan kepala sebagai isyarat untuk menjawab tersebut. Dan beliau masih melakukan aktivitasnya, yaitu membaca koran dan minum teh. Setelah itu dia pun pamit untuk kembali ke kelas. Akhirnya Ahmad pun kembali ke kelas dan melakukan aktivitasnya, karena setelah jamnya Pak Jo ada 1 jam lagi, yaitu pelajaran salaf kalau tidak salah. Guru pun mengajar seperti biasanya sampai selesai. Setelah guru pelajaran berikutnya, artinya pelajaran setelah Pak Jo selesai, bel pergantian jam pun berbunyi. Tiba-tiba Pak Jo datang ke kelas untuk mencari Ahmad. Ahmad pun mendekati Pak Jo. Nah, tiba-tiba Pak Jo bertanya tentang buku bahasa Jawa yang diberikan kepada Ahmad ketika beliau sedang keluar. Ahmad pun bingung. Di benaknya, "Loh, bukankah bukunya sudah saya kembalikan tadi?" Dia bingung dan bengong. Sambil berpikir keras, "Loh, tadi kan saya sudah memberikan, kok ditanya lagi? Ini yang salah saya, apa Pak Jo yang lupa menaruh?" Setelah itu Pak Ahmad pun bertanya kembali, "Mat, mana bukunya, Mat?" Ahmad pun menjawab, "Loh Pak, tadi kan sudah saya berikan kepada jenengan." "Loh kapan? Saya saja baru datang dari kegiatan kok." Sontak Ahmad semakin bingung dengan jawaban dari Pak Jo. "Nggih Pak, tadi sudah saya kembalikan di kantor bawah." Ahmad pun membela karena dia merasa bahwa dia sudah memberikan buku itu kepada Pak Jo. Tapi pembelaan itu masih dalam taraf pembelaan seorang murid terhadap guru yang dengan sopan dan santun. Lalu Ahmad pun menjawab, "Nggih Pak, tadi sudah saya kembalikan. Buktinya tadi Pak A dan Pak B melihat saya mengembalikan buku." Pak Jo pun masih dengan bersikukuh, masih dengan pendiriannya bahwa, saya saja baru datang dari kegiatan, kok bisa menerima buku dari kamu, itu bagaimana?"
Ya sudah, ayo kita cari. Pak Jo mengatakan seperti itu. Akhirnya Pak Jo dan Ahmad turun ke kantor bawah. Sampai di bawah, memang benar Pak A dan Pak B itu masih duduk di posisi yang sama seperti tadi. Artinya masih dalam satu deret dengan mejanya Pak Jo. Masih sama, tidak ada yang berubah. Kemudian Ahmad pun bertanya kepada Pak A, "Pak Nyun Sewu, tadi saya mengembalikan buku bahasa Jawa ke Pak Ahmad nggih?" Sambil merendah, Ahmad bertanya kepada Pak A. Alangkah terkejutnya Ahmad ketika Pak A menjawab, "Tadi tidak ada orang di sini." Dia semakin bingung. Terus Pak B juga menguatkan apa yang disampaikan Pak A dengan mengatakan, "Tidak ada orang yang masuk di sini kok. Cuman kita berdua." Sampai sini Ahmad pun bingung. Terus Pak A bertanya, "Terus yang kamu cari apa?" Sama si Ahmad ditanya. Ahmad pun mengatakan, "Tadi saya mengembalikan bukunya Pak Jo, Pak." Pak B menambahkan dengan bilang bahwa, "Oh, tadi memang ada orang yang melempar buku ke mejanya Pak Jo." Nah, Ahmad pun semakin bingung karena Pak A dan Pak B tidak melihat dia ketika mengembalikan buku itu. Padahal jelas-jelas ketika dia masuk, Pak A dan Pak B bertatapan mata dengan Ahmad. Jadi sorot mata mereka berdua juga melihat Ahmad, karena pada waktu masuk Ahmad mengucapkan salam, otomatis Bapak Ibu guru yang di dalam di situ seharusnya melihat ke Ahmad untuk menjawab. Ahmad pun dibuat semakin bingung dengan kejadian ini. Setelah itu Pak B mengambilkan buku di belakang mejanya. Nah, betul sekali. Buku yang dimaksud telah berada di belakang meja Pak B dan Pak A, yaitu buku bahasa Jawa. Dari keterangan Pak A dan Pak B mengatakan bahwa tadi ada yang melempar buku ke lantai bawah. Di sini Ahmad semakin tidak karuan. Apa yang terjadi dengan saya? Karena tidak cukup bukti, maka Ahmad pun cukup mengatakan, "Nggih, Pak," sebagai pertanda bahwa dia mengiyakan apa yang terjadi. Tapi di sini anehnya Pak A dan Pak B tidak tahu siapa yang melempar buku tadi, tidak tahu. Dan mengatakan juga bahwa di kantor itu hanya mereka berdua. Padahal jelas tadi ketika Ahmad masuk kantor pertama kali, dia melihat ada Pak A, Pak B, dan tentunya Pak Jo. Ahmad semakin merasa aneh dengan kejadian ini. Tapi setelah itu Pak Jo pun mengatakan, "Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ingat, lain kali kalau menaruh buku itu yang bagus, jangan dilempar." Ya, Ahmad pun menjawab dengan kata-kata yang santun dengan bahasa Jawa, "Nggih, Pak. Ya karena itu adalah hormat takdim seorang murid terhadap guru. Kita harus sami'na wa ata'na." Maka dia hanya bilang seperti itu. Setelah itu, "Ya sudah, kamu kembali ke kelasmu." Karena buku itu mau digunakan untuk mengajar kelas yang lain. Sampai sini Ahmad pun minta izin untuk kembali ke kelasnya. Sesampainya Ahmad di kelas, dia terlihat sangat shock dengan kejadian tersebut. Dia hanya terdiam, termenung dan bengong. Wajahnya pun sedikit pucat karena dia menahan keringat dingin ketika Bapak guru, Pak Jo, Pak A dan Pak B mengatakan hal yang tidak wajar dan tidak masuk akal. Dia pun masih punya tanda tanya besar terhadap apa yang telah dialaminya. Kemudian untuk memastikan hal itu, maka dia mencari Anton.
Karena pada waktu itu Anton berada di sampingnya ketika Pak Jo datang untuk meminta buku bahasa Jawa. Setelah ketemu dengan Anton, Ahmad pun bertanya, "Ton, kamu tadi melihat Pak Jo tidak pada waktu kita di UKS?" Anton pun menjawab, "Ora ono, gak ada." Ahmad semakin bingung dengan kejadian ini. Terus siapa yang tadi menemui saya di UKS? Ahmad pun mengulangi pertanyaan kepada Anton. "Mosok Ton, kamu tidak melihat Pak Jo tadi di UKS?" "Iya, gak ada. Wong kamu tadi tiba-tiba keluar begitu saja kok." Ahmad semakin bingung dengan kejadian itu. Jelas-jelas tadi Pak Jo datang untuk meminta buku dan Anton pun dibangunkan oleh Ahmad karena Pak Jo mau ke UKS. Ahmad pun merasa bahwa Anton tadi melihat Pak Jo. Tapi apa yang menjadikan jawaban Anton menjadikan Ahmad semakin bingung, bahwa ternyata Anton tidak melihat sosok Pak Jo, dan Anton hanya melihat bahwa Ahmad tiba-tiba keluar dari UKS. Lalu, siapa Pak Jo yang memanggil Ahmad di UKS? Siapa Pak Jo yang berada di kantor? Wallahu a'lam. Itu adalah kisah dari si Ahmad. Selalu berhati-hati dan berdoa. Terima kasih. Oke, demikian kisah cerita dari kawan saya yang bernama Ahmad. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah yang terjadi. Ingat, selalu berdoa dimanapun kita berada dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tinggalkan komen, subscribe channel ini supaya kita maju semua. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.